Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dewi Oktavia dengan NIM 21017028. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang diskon statistika bahasa Jawa di Semarang dan bahasa Minang di Kuranji. Baik, kita masuk kepada bab 1 pendahuluan latar belakang. Bahasa memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, memungkinkan komunikasi dan ekspresi kebutuhan serta keinginan. Indonesia adalah negara yang sangat multikultural dan multilingual, dengan sekitar 726 hingga 741 bahasa daerah. Sebagian besar dari rumpun Austronesia atau Melayu Polinesia. Perkembangan bahasa Indonesia terjadi melalui interaksi dan komunikasi antar kelompok sosial yang menyebabkan perubahan bahasa seiring waktu. Bahasa Jawa dan Minangkabau adalah contoh dari perkembangan bahasa di Indonesia. Bahasa Jawa memiliki beberapa dialek karena penyebarannya yang luas, sementara bahasa Minangkabau merupakan bagian dari rumpun bahasa Melayu yang digunakan di Sumatera Barat. Linguistik banding historis adalah bidang studi yang meneliti perkembangan dan hubungan kekerabatan antar bahasa dari bahasa ke masa, menggunakan teknik seperti leksikostatistik. Leksikostatistik adalah metode untuk mengelompokkan bahasa berdasarkan persentase kesamaan dan perbedaan dalam kosakata dasar, membantu memahami perubahan dan hubungan antar bahasa tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan penelitian. Mendeskripsikan analisis bahasa Jawa di Semarang dan bahasa Minangkabau di Kuranji, dan mendeskripsikan persamaan kosakata saudara dalam bahasa Jawa di Semarang dan bahasa Minang di Kuranji. Selanjutnya masuk kepada teorinya. Leksikostatika adalah teknik atau metode untuk mengetahui hubungan kerabatan suatu bangsa dengan bahasa yang lain. Leksikostatistik adalah sebuah teknik yang berusaha menerapkan pengelompokan bahasa berdasarkan persentase kesamaan dan perbedaan satu bahasa dengan bahasa yang lain, dan melakukan perhitungan secara statistik. Dalam pengelompokan bahasa yang lebih cenderung mengutamakan penerompongan leksikon atau kata-kata. Kedua, dapat dikatakan bahwa leksikon statistik sebuah teknik yang berusaha menyelesaikan persoalan mengenai perubahan unsur bahasa dari sebab dan akibat terciptanya suatu hubungan dengan cara mengelompokkan bahasa yang lebih cenderung mengutamakan penerompongan kata-kata. Dengan memperlihatkan prestasi kekerabatan aspek bahasa yang cocok untuk disajikan sebagai studi perbandingan, teknik leksikon statistik merupakan kosakata dasar atau gloss. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 pembahasan. Yang pertama itu teknik analisis data metode leksikon statistik. Yang pertama, mengumpulkan kosakata dasar bahasa yang berkerabat. Penelitian menggunakan kosakata dasar yang ditemukan oleh Maurice Swydas yang berjumlah 200 gloss atau kosakata dasar. Yang kedua, menetapkan pasangan dan yang berkekerabatan. 3. Perhitungan prestasi pasangan kekerabatan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama itu presentasi tingkat kekerabatan bahasa Jawa di Semarang dan bahasa Minang di Kuranji. Presentasi tingkat kekerabatan bahasa Jawa di Semarang dan bahasa Minang di Kuranji. Tingkat kekerabatan suatu bangsa dapat diketahui dengan adanya kosakata yang berkerabat pada bahasa-bahasa tersebut. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah 200 kosakata dasar saudara. Untuk menghitung presentase kata kekerabatan antar bahasa yang teliti, maka diperlukan presentase kata kekerabatan ditentukan dengan menggunakan rumus Crowley, sehingga ditemukan sebanyak 40 kosakata kekerabatan dari 200 kosakata yang dijadikan instrumen penelitian. Berdasarkan perhitungan teknik leksikon statistik dengan menggunakan rumus Crowley tersebut, ditemukan presentase tingkat kekerabatan bahasa Jawa di Semarang dan bahasa Minang di Kuranji sejumlah 20%. Yang kedua yaitu korespondasian bahasa Jawa di Semarang dan bahasa Minang di Kuranji. A. Kesamaan bentuk. Perbandingan bahasa untuk menentukan kekerabatan bahasa dapat ditemukan pertama kali kesamaan bentuk. Bentuk lingual yang sama. Untuk semantik leksikal yang sama pula. Pada penelitian ini ditemukan 14 data dengan kesamaan bentuk yang semantik dan leksikal sama.
B. Kemirikan bentuk. Selain kesamaan bentuk, dapat pula ditemukan kemirikan bentuk. Kemiripan bentuk tersebut misalnya dapat berupa 1. Pengertian bunyi atau fonem, 2. Pengaruh bunyi atau fonem, 3. Penambahan bunyi atau fonem. Penelitian ini ditemukan 200 data dengan kemirikan bentuk. C. Pengurangan bunyi. Berdasarkan informasi yang diberikan, terdapat ditemukan bahwa terjadinya pengurangan bunyi. Pada penelitian ini ditemukan 2 pengurangan bunyi. D. Penambahan bunyi. Selain pengurangan bunyi, juga ditemukan 1 penambahan bunyi. Nah, kita masuk kepada kesimpulannya. Berdasarkan hasil pembahasan ditemukan 2 kesimpulan penelitian. Pertama, berdasarkan perhitungan persentase tingkat kekerabatan dengan menggunakan teknik list count statistik. Dapat diketahui bahwa kosakata kekerabatan antara persentase bahasa Jawa di Semarang dan bahasa Minang di Kuranji terdiri atas 40 kosakata kekerabatan dari 200 kosakata dasar. Persentase tingkat kekerabatan kedua bahasa tersebut adalah 20%. Hubungan antara kedua bahasa tersebut dapat ditetapkan sebagai bahasa dari keluarga dari satu turunan. Yang kedua, bukti-bukti korespondensian bunyi antara kedua bahasa tersebut dapat dilihat dalam bentuk pasangan kata identik sejumlah 14 kosakata. Penggantian bunyi fonem sejumlah 20 kosakata. Pengurangan bunyi sejumlah 2 kosakata dan penambahan bunyi sejumlah 1 kosakata. Baiklah, itulah hasil pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.